Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Tetap semangat ya. Bapak mau absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Oke, semuanya masuk ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang kebutuhan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Iya Rian, silahkan. Iya, tepat sekali. Ada lagi yang lain? Iya Aldi? Ya, benar sekali. Jadi yang dikatakan oleh Rian dan Aldi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, secara garis besar, kebutuhan adalah segala sesuatu yang timbul secara alami dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu dalam kehidupannya agar dapat hidup secara layak dan mencapai kemakmurannya. Nah, ada yang tahu juga apa tujuan kita belajar kebutuhan? Ya, silakan Faisal. Ya, benar sekali. Nah, tujuan kita belajar kebutuhan ini agar kita dapat mengetahui apa-apa itu kebutuhan dan apa-apa jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, sampai di sini mengenai pengertian kebutuhan dan apa tujuan kita belajar kebutuhan, apakah sudah paham anak-anak? Wah, mantap sekali ya. Sudah pada paham ya? Bapak lanjut ya. Nah, kebutuhan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan menurut sifatnya, jenis kebutuhan menurut subjeknya, dan yang terakhir jenis kebutuhan menurut waktu. Nah, yang pertama kita bahas kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada yang tahu ketiga itu? Ya, silakan Roni. Ya, tepat sekali, ada primer, sekunder, tersier. Nah, ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi kebutuhan primer itu anak-anak kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, contohnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan. Dan yang kedua ini ada kebutuhan sekunder. Ada yang tahu apa itu kebutuhan sekunder? Ya, silakan Siti. Ya, benar sekali. Kebutuhan pelengkap yang fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Contohnya ini seperti kipas angin, kursi, meja, kasur, lemari, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan tersier? Ya, silakan Ekal. Ya, benar sekali. Kebutuhan akan barang-barang mewah. Nah, contohnya seperti kita membeli mobil mewah, liburan ke luar negeri, membeli perhiasan. Dan yang kedua ini ada jenis kebutuhan menurut sifatnya. Ini dibagi menjadi 2. Ada yang tahu anak-anak? Nah, silakan Aldi. Ya, benar sekali. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik. Nah, contohnya kebutuhan makan, minum, pakaian, biologis. Dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Ada yang tahu apa itu kebutuhan rohani? Nah, silakan Faisal. Ya, benar sekali. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan dan batin. Nah, contohnya seperti beribadah, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Dan jenis yang ketiga ini terdapat kebutuhan menurut subjeknya. Ada yang tahu anak-anak apa pembagian dari kebutuhan menurut subjeknya? Ini bagi menjadi 2. Yang pertama ada, nah benar sekali, kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pemenuhannya bersifat individu untuk kita sendiri. Nah, contohnya seperti siswa membutuhkan pulpen, kertas, buku, dan lain-lain. Yang kedua kebutuhan sosial. Ada yang tahu apa itu kebutuhan sosial anak-anak? Ya, silakan Aldi. Ya, kebutuhan yang diperuntukkan oleh orang banyak. Nah, contohnya ada yang tahu lagi? Nah, silakan Messi. Ya, benar. Jalan raya, jembatan, pasar, tempat ibadah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada kebutuhan menurut waktu. Nah,
Ini dibagi menjadi dua anak-anak. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang pertama kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang dipenuhi saat ini, yang diperlukan saat ini. Contohnya obat bagi orang yang sakit, minum bagi orang yang haus, dan makan bagi yang lapar. Dan yang kedua ini ada kebutuhan yang akan datang. Ini adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Ada yang tahu anak-anak apa itu contohnya? Ya, silakan Faisal. Ya, benar sekali. Ada tabungan, asuransi. Nah, ayo siapa di sini yang udah menabung? Nah, bagus kalau semuanya sudah menabung. Nah, itulah yang digunakan nanti, diperuntukkan yang akan datang. Digunakan sewaktu-waktu nanti. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Apakah sudah semuanya paham? Dari yang pertama, apa itu kebutuhan dan jenis-jenisnya. Apakah semua sudah paham anak-anak? Wah, mantap sekali. Semuanya sudah pada paham ya? Nah, sekarang Bapak yang mau bertanya. Siapa di sini yang dapat menyimpulkan materi mengenai kebutuhan ini? Ya, silakan Aldi. Ya, benar sekali, tepat sekali. Ada lagi yang lain? Iya, Faisal? Ya, benar sekali. Semuanya sudah pada paham ya? Baik, kalau semuanya sudah paham, nah sampai sini materi kita pada pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan yang ada.